Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again, guys. Today, we are going to learn about science. In the previous week, we already learned about cell. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang sel. Miss memberikan kalian sebuah artikel yang harus kalian baca tentang apa itu sel. So, for this week, I will explain it to you more about cell. Miss akan jelaskan secara rinci mengenai sel yang ada pada tubuh kita. All the living things have cells. Semua makhluk hidup terdiri atas sel. And there are different kinds of cells in our body. Ada banyak sekali jenis sel yang berbeda yang ada pada tubuh kita. Cells come in different shapes and size. Each kind of cell has a different function. Sel memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Masing-masing sel memiliki fungsi yang berbeda. Muscle cells atau sel otot. Muscle cells contract and relax to allow us to move our body. Sel otot berkontraksi dan merelaksasi sehingga kita bisa bergerak. Skin cells atau sel pada kulit. Skin cells form a barrier that prevents harmful substances from entering our body. Sel pada kulit kita membentuk sebuah pelindung atau barrier yang mencegah substansi-substansi berbahaya masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sel kulit ini adalah pelindung pertama kita. Nerve cells atau sel saraf yang terdapat pada otak kita. Nerve cells carry messages between our brain and other part of the body. Sel saraf membawa pesan antara otak kita dan bagian tubuh kita yang lain.
This way, our brain can control the activities of our body. Dengan cara ini, otak kita mengontrol semua aktivitas yang ada pada tubuh kita. Red blood cells atau sel darah. Red blood cells carry oxygen from our lungs to other parts of our body. Sel darah merah salah satunya membawa oksigen dari paru-paru kita ke seluruh tubuh. White blood cell atau sel darah putih. White blood cells protect our body against diseases. Jadi sel darah putih ini yang melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Bone cell atau sel tulang. Bone cells give our body shape and allow us to move. Sel tulang memberi bentuk pada tubuh kita dan menyebabkan tubuh kita bisa bergerak sama seperti sel otot. Gamete cells atau sel gamet merupakan sel kelamin. Gamete cells are needed in reproduction. Jadi sel gamet ini dibutuhkan untuk reproduksi. The ovary of the female produce egg. Jadi ovarium pada perempuan menghasilkan sel telur. The testes of male produce sperm cell. Testis pada laki-laki menghasilkan sel sperma. Sel telur dan sel sperma bersatu saat terjadi fertilisasi. The fertilized egg then develops into a baby. Telur yang sudah difertilisasi kemudian berkembang menjadi bayi.